Musyawarah Daerah Olahraga Kabupaten Rembang atau KONI, Bung Afif Haryadi berhasil terpilih menjadi Ketua Umum KONI Rembang, mengungguli Anang dengan nilai 14, sementara Hari hanya memperoleh nilai 10, sedangkan Afif unggul yaitu 16 suara. Siapa Haji Afif Haryadi ini? Yuk kita ikuti podcastnya. Selamat dan sukses Pak Afif, terpilih secara voting di arena ini musyawarah daerah KONI Pak ya. Selamat dan sukses terpilih. Ini Pak Afif ini ngomong-ngomong judulnya apa Pak? Kalau pekerjaan saya memang di konstruksi dan ekspedisi. Kalau masalah organisasi memang sejak kecil ya saya terlibat organisasi. Mulai di sekolah itu mulai OSIS, kemudian di perkuliahan kita di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian di olahraga ini kita di Forki gitu. Utamanya di BKC. Terus kalau hobi olahraga ya kita banyak hobinya, badminton hobi, pingpong hobi, basket hobi, sepak bola hobi, renang juga hobi. Kalau ya sekedar hobi, kalau di prestasi belum ada prestasi olahraga. Lebih pada hobi, seneng olahraga aja. Seneng aja ya? Iya. Lalu awal karir di KONI gimana Pak ceritanya Pak? Ya ini kan periode yang lalu ya, waktu itu pemilihan Bu Vivit sama Pak Heri kan, ya, alhamdulillah. Terus waktu itu terpilih Bu Vivit dan saya dijadikan ke Sekum. Nah ya itu kalau pengurusan formal di KONI. Dan alhamdulillah ini tadi barusan kami juga dipercaya untuk pegang sebagai Ketua KONI Rembang. Gitu. Secara organisasi di KONI matang Pak ya? Ini Pak ya? Ya. Tahu di mana yang perlu dibenahi, di mana yang perlu. Kalau matangnya enggak lah, belum lah, masih jauh dari matang. Tapi kalau mana yang perlu perbaiki, mana yang perlu ditingkatkan, nah itu ada saya beberapa hal yang saya paham. Mungkin itu yang nantinya kita perlu dengan pengurus-pengurus yang lain. Karena kalau saya sendirian tetap nggak bisa. Kita harus kolaborasi dengan yang lain. Ngomong-ngomong ini soal ini Pak, prestasi atlet Pak, prestasi atlet. Sementara ini KONI ini masih ditopang APBD. Bagaimana Pak Ketua terpilih ini? Nah ini, ini. Ya? Jadi kalau Rembang ini kan secara umum kan kita masih bergantung kepada APBD kan. Iya. Utamanya KONI. Dan kita tahu juga dengan kondisi APBD Rembang yang kayak gini, apalagi ini juga sebentar lagi tahun politik. Nah, bagaimanapun juga ya kita berharap dari APBD. Kemudian yang kedua kita juga berharap mulai ada sedikit keberpihakan kepada olahraga. Meskipun kami sadar ada hal yang lebih urgent, yaitu kemiskinan dan pendidikan. Maka kami ya sedikit mintalah dari Pemda ada penekanan yang lebih urgent. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Terus kemudian ya ini juga kita di sini ada beberapa industri-industri yang plat merah maupun plat swasta yang gede-gede. Ya kuncinya seperti klasik ya, CSR kan. Kalau ngomong CSR kan akan lebih mudah kalau melalui pimpinan kepala daerah kan. Nah harapan kami juga ke situ. Dan mudah-mudahan ini nanti juga di BHCT itu, dana bagi hasil cukai tembakau itu bisalah dialokasikan untuk KONI. Mungkin ini terobosan baru. Karena kalau cukai tembakau itu bisa untuk kesehatan, rumah sakit mungkin kan salah satu bentuk kesehatan kan bisa jadi toh. Iya. Dengan keolahragaan. Siapa? Jadi kan itu. Ya mungkin ini nanti terobosan di BHCT.
Untuk ini Pak, untuk prestasi atlet yang membawa nama harum Rembang terutama ini, apa Pak? Nanti apakah ada perhatian khusus dari KONI untuk atlet itu atau gimana Pak? Ya kalau perhatian khusus ya harus gitu, karena mereka ini menjadi motivator bagi yang belum berprestasi, karena itu akan menjadi cermin kan. Nah kami berprestasi, kami sudah gini tapi ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Nah ini kan dia akan menjadi cermin. Nah ini satu motivasi tersendiri supaya masyarakat atau calon atlet itu mau untuk berprestasi. Dan yang kedua, dia mau untuk berprestasi di Rembang, tidak di kabupaten lain atau provinsi lain. Maka ini butuh bersama-sama dengan yang lain, tidak bisa mengandalkan. Kalau dulu kan ya udah dimasukkan sebagai ASN atau PNS, nggak bisa kalau sekarang. Nah, kalaupun masukkan ke perusahaan A, perusahaan B juga nggak bisa serta-merta seperti itu. Nah ini yang perlu perlakuan khusus dari masing-masing atlet yang berprestasi. Mungkin itu ya. Pak Afif ini detik-detik terpilihnya Pak Afif ini mulai ramai dibicarakan ya, mungkin disangkut pautkan adanya tahun politik ini ya. Gimana ini KONI sikap ini? Tahun politik, apakah KONI tetap punya gerbong tersendiri, tetap di olahraga atau yang lainnya? Mungkin Pak Afif punya cerita ini, gimana Pak? Iya, ini permasalahan klasik yang selalu berulang. Oh, iya. Ada periodisasi, tidak hanya di masalah KONI, di hal organisasi yang lain pun. Karena kalau bicara tahun politik itu pasti bicara kekuasaan, bicara macam-macam lah, gerbong kan. Itu tidak hanya di hal perolahragaan. Tapi apakah itu mau kita hindari? Kita tidak bisa. Tapi bagaimana kita menyiasati? Makanya kita pernah menyampaikan ke KONI provinsi, bagaimana kalau penyelenggaraan semacam kayak gini itu pasca tahun politik, karena kita kabupaten ya pasca pilkada, supaya ini terjamin, minimal terjamin sinergi antara pengurus KONI dengan pimpinan kepala daerah yang terpilih. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab suatu daerah itu kan ada di pimpinan kepala daerah. Berarti stakeholder di bawahnya itu kan harus nyengkuyung. Bagaimana nyengkuyung kalau ternyata dia ini berbeda pandangan politik dengan yang sebelumnya. Nah, maka idealnya itu. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Ya kita secara organisasi maupun personal kita harus bisa jaga. Ya ini enggak gampang juga enggak mudah gitu loh. Harus jaga bagaimana jangan sampai terjadi gesekan yang sangat tajam. Sehingga saat terjadi tahun politik ini tidak berefek kepada keberlangsungan organisasi KONI. Apapun KONI itu Kabupaten Rembang, ya kita harus tegak lurus dengan pimpinan kepala daerah, siapapun. Karena kalau enggak, siapa sih yang mau kalau jadi kepala daerah kemudian stakeholder di bawahnya dia tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diatur? Pasti tidak ada yang mau. Demikian juga saat kita menjadi stakeholder, ya kita harus menyadari dan kita harus manut tegak lurus itu. Ini memang seninya di sini, uniknya itu. Gampang-gampang susah, tapi harus kita lakukan. Pak Afif sendiri selain di KONI kan ada organisasi lain Pak ya, di buruh ya? Oh iya, ya saya di KSPSI, jadi Serikat Pekerja. Saya juga di Sekretaris Umum. Jadi ya karena ini di Rembang, saya ya levelnya baru kabupaten gitu, Sekum juga di SPSI ini. Kemudian di Kahmi saya juga, kalau di Kahmi saya sebagai presidiumnya, koordinator presidium. Tapi yang memang dalam hal ini SPSI ini, Serikat Pekerja ini yang kita butuh sinergi juga. Supaya paling tidak ini nanti teman-teman pekerja ini ya adalah yang bisa ikut
Kalau olahraga itu kan sebetulnya hampir semua orang kan hobi olahraga kan. Iya. Apalagi pasca COVID ini kan warga itu sadar betul bahwa olahraga itu perlu gitu ya. Ya. Ini barokahnya COVID salah satunya. Gitu ya. Iya. Oke Pak Habib, mungkin ada closing statement Pak tentang KONI Pak. Apa? Silakan Pak. Pak Habib, closing statementnya. Oke, kalau mengawali nanti ini pergerakan pengurus KONI memang hal yang tidak mudah, tapi kita tidak bisa serta-merta kemudian gampang ke. Maka ini butuh soliditas pengurus. Baru yang kedua, kita juga butuh koordinasi yang intens dengan pimpinan kepala daerah. Kita tidak bisa, karena kalau itu kita abaikan, susah kita untuk berkesinambungan kerja selanjutnya. Apalagi kita menyongsong tahun 26 nanti ada Porprov di Semarang. Nah, gitu. Bagaimanapun juga kita butuh dan harus taat patuh dengan pimpinan kepala daerah. Gitu. Terima kasih Pak Habib, sukses Siap. Pak.